Kita ke informasi lain, saudara anggota parlemen bentrok di Badan Legislatif Taiwan pada Jumat lalu saat pembacaan amandemen Undang-Undang Pemilihan dan penarikan kembali pegawai negeri sipil dan rancangan undang-undang kontroversial lainnya. Anggota parlemen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) dan oposisi Kuomintang bentrok selama pembacaan ketiga amandemen undang-undang. Kericuhan terjadi sehari sebelum Presiden Taiwan terpilih dan Ketua Partai Progresif Demokratik (DPP) Lai Ching-te akan menjabat. Meskipun partai oposisi utama Kuomintang atau KMT memiliki lebih banyak kursi daripada DPP, partai tersebut tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk mayoritas dan terpaksa bergabung dengan Partai Rakyat Taiwan atau TPP untuk mendorong usulannya sendiri. Tetapi DPP menuduh partai-partai oposisi melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak konstitusional. Saudara jurnalis VOA Helmi Johannes melaporkan tentang rekor jumlah warga yang berlibur akhir tahun di Amerika Serikat. Lalu Turki, saudara, memperluas pengaruhnya di Balkan saat Rusia vakum karena perang Ukraina. Amal Natal di tengah tingginya inflasi di Amerika Serikat dan upaya memperkenalkan seni tari tradisional Banyumas di Amerika Serikat. Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan musim libur akhir tahun di Amerika. Hampir 120 juta warga diperkirakan melakukan perjalanan udara dan darat untuk liburan Natal dan Tahun Baru di tengah cuaca beku di sebagian besar wilayah Amerika. Tahun ini diperkirakan memecahkan rekor perjalanan untuk liburan akhir tahun di Amerika dengan berbagai bandara dipenuhi penumpang dan jalan raya antar negara bagian dipadati kendaraan warga yang berlibur. Asosiasi Otomotif Amerika AAA memperkirakan lebih dari 119 juta warga melakukan perjalanan udara dan darat dari Sabtu kemarin hingga Tahun Baru, dan ini melampaui rekor musim libur akhir tahun pada 2019. Beberapa maskapai menambah penerbangan untuk mengakomodasi membludaknya penumpang, dan Badan Keamanan Transportasi Amerika memperkirakan kenaikan 6,2% jumlah penumpang yang melintasi pos-pos pemeriksaan di berbagai bandara Amerika. Tapi menurut AAA, mayoritas warga, yakni sekitar 107 juta orang, melakukan perjalanan memakai mobil di tengah harga bensin yang cenderung turun. Perakiraan cuaca menunjukkan cuaca beku dengan suhu hingga minus 10 derajat Celcius dan salju di beberapa wilayah diperkirakan bisa mengakibatkan penundaan perjalanan udara serta membahayakan perjalanan darat. Saudara, fokus Rusia pada perang di Ukraina menciptakan kevakuman di kawasan negara-negara Balkan yang sudah lama dianggap sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Kevakuman ini dimanfaatkan Turki untuk mengambil kesempatan memperluas perannya di Balkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meningkatkan upaya memperluas pengaruh Turki di kawasan Balkan. Dia menjamu Perdana Menteri Montenegro pada bulan Desember, setelah berkunjung ke Albania dan Serbia pada bulan Oktober. The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as something of a broker, capable of maintaining parallel links with all the governments and all the ethnic groups. Turki yang mayoritas Muslim telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan Albania, yang sebagian besar penduduknya juga Muslim. Erdogan juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan Serbia, yang dibangun di atas penguatan hubungan ekonomi dan hubungan pribadi dengan Presiden Serbia. Rusia secara historis menganggap Serbia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi belakangan terganggu oleh perangnya di Ukraina, sesuatu yang menguntungkan Turki. Definitely, Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong, despite the fact that in Serbia there are political parties and intellectuals who directly favor the Russian policy. Stabilitas di Balkan juga penting bagi Turki.
karena kawasan ini merupakan rute perdagangan penting antara ia dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang paling penting. Kunjungan Erdogan baru-baru ini ke Balkan berlangsung di tengah meningkatnya frustrasi di antara negara-negara tersebut atas terhentinya upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ankara seeks to position itself as a indispensable partner for the region, and often view by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intended to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver Russia and China. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Beralih ke perayaan Natal di Amerika Serikat yang menjadi kesempatan bagi banyak warga untuk berbagi dengan sesama. Tapi dengan inflasi yang masih relatif tinggi, banyak warga akhirnya mengurangi amal Natal atau bahkan tidak bisa lagi memberikan bantuan. Meski demikian, total jumlah donasi masih tetap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Antrian panjang tampak di depan lembaga penyaluran bantuan pangan di kota Chicago, negara bagian Illinois. Salah satu penerima bantuan, Diane, hanya memberikan nama pertamanya. Ia pun tak mau direkam wajahnya. This is my first time at a food pantry. Diane adalah seorang pensiunan dan penghasilannya tak mencukupi untuk mengejar tingginya laju inflasi. I'm not starving, but I'm struggling. I've been on this planet a long time and I've never seen inflation like this. Meski inflasi belakangan mulai terkendali, pengelola lembaga amal mencermati semakin banyaknya warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka kepada lembaga amal. The increase in need has been exceedingly heartbreaking to see so many of our neighbors, especially with inflation and other reasons, having to use our services. But on the other hand, it's been gratifying that thus far we've been able to keep up with the need. Pada saat bersamaan, sumbangan bagi lembaga amal termasuk penyalur bantuan pangan juga terdampak oleh tingginya harga. Generally speaking, the economy is always a big driver of year-end giving as households make their economic and financial decisions. Temuan Lilly Family School of Philanthropy, pusat riset kegiatan kedermawanan di Indiana University, menunjukkan bahwa nilai total pemberian warga AS bagi amal meningkat berdasarkan nilai dolarnya. Tapi bila mempertimbangkan faktor inflasi, jumlah bantuan justru turun tipis. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Rianto, penari lengger dan koreografer asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang dan belum lama ini melakukan tur Journey of America. Rianto mengadakan workshop di 4 kota besar Amerika untuk memperkenalkan serta mengajarkan kesenian asli Banyumas ke pecinta seni tari di Amerika. Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas. Memperkenalkan tari lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang. Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan. Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Sementara di New York, bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. This is very good show. Very good show? Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia. Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika. I feel like not beginners workshop. It went so fast, but it's so fun and I love learning things like the fabric, the scarf that we are wearing, that Rianto says it's part of our body and that affects how you interact with it and you don't be scared of it, and it's a nice way to learn. Tari lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang lengger,
di Banyumas. Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah Lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.